Ya, jadi topik kita hari ini namanya riset pemasaran dalam prakteknya. Jadi di sini ada inilah topik-topik utama yang akan kita pelajari dalam bab ini ya. Pertama tentunya kita melihat apa itu praktek dalam riset pemasaran. Kedua, memahami konsep dari sistem informasi dan decision support system. Agak sulit saya kalau di bahasa Indonesia kan ini kan dia sering disingkat orang DSS. Nanti kalau udah decision support system, nanti kalau dia di marketing jadi MDSS. Nah, itu dia sering. Nah, kita lihat lagi. Terus inilah dia marketing decision MDSS. Terus ada berbagai supplier untuk memperoleh informasi dan jenis-jenis jasa yang ditawarkan untuk memperoleh informasi. Dan berikutnya ada kriteria untuk memilih suppliernya. Dan ada juga pilihan karir dalam industri riset pemasaran. Nah, kenapa diajarkan begitu industri? Ada ya. Jadi kalau di Indonesia ada banyak perusahaan itu yang paling terkenal namanya Mark Plus. Mark ini baru tambah dia. Mark Plus atau disingkat aja ditulis saja Plus. Inilah yang paling konsultan pemasaran ya, yang paling mantap. Tapi entah masih ada atau enggak, saya pun nggak tahu lagi karena sekarang ini orang jarang yang memakai lokal ya, banyak dari luar negeri. Kenapa begitu saya pun tak tahu kenapa. Nah, jadi riset pemasaran ini ada 3 kategori utama ya. Departemen goal tujuannya. Pertama, membuat program. Kedua, memilih. Ketiga, mengevaluasi. Membuat program artinya mengembangkan ya opsi-opsi melalui adanya segmentasi, analisis oportunitas pasar, atau perilaku konsumen, dan studi penggunaan produk. Yang kedua, selective riset untuk menguji alternatif keputusan yang berbeda. Contoh, menguji konsep produk atau menguji copy periklanan, melakukan pretest dalam marketing. Nah, jadi jangan kalian kira marketing itu ada juga dia namanya pretest. Berarti sebelum dilemparkan ke pasar, ada tes awal, baru ada tes marketing. Nah, ini biasa dilakukan, tapi jangan kalian tanya saya. Kalau saya tahunya hanya risetnya saja. Kalau marketing yang sebenarnya, tapi bukan itu yang kita pelajari di sini. Yang kita pelajari adalah bagaimana melakukan riset yang benar. Ya, jadi bukan segi ilmu pemasarannya. Kalau pemasarannya mungkin ya Pak Udin lah lebih tahu atau siapa ya kan. Kalau saya hanya menghitung-hitung aja tahunya. Tapi itu yang diajarkan. Nah, kita lihat yang terakhir itu adalah bagaimana disebut dengan evaluatif riset. Bah, kenapa layarku ini nggak bergerak? Udah. Nah, untuk mengevaluasi kinerja program-program. Ya, jadi di sini termasuklah menelepon ulang, terus mempelajari brand image, terus mengukur kepuasan pelanggan. Ya, itulah tadi 3 hal tujuan dari adanya marketing riset dalam sebuah departemen. Nah, kita lanjut lagi. Consequently, marketing research is a growth industry. Unquestionably, tidak dapat disanggah bahwa riset pemasaran sekarang ini sebuah industri yang sangat berkembang. Nah, kalau kalian lihat sekarang ini kan, kalian bukalah Instagram. Di Instagram itu banyak kali iklan namanya, biasanya ada itu nanti dibaca di bawahnya itu sponsored. Berarti dia merupakan sponsor, disponsori orang membayar memasang iklan. Contohnya ya, paling sering itu saya lihat data analis. Anda ingin dapat kerjaan, menambah data analis ya, semua itu ya kita ketahui bahwa memang saat ini dibutuhkan orang yang bisa menganalisis data. Ya, ada kalian lihat di Instagram itu menggunakan Excel, ada nanti yang menggunakan Python, apalah nanti kalian lihat di Instagram banyak kali iklannya itu. Nah, memang ini data-data ini lah yang dicari oleh pemasaran gitu. Nah,
data itu harus dianalisis. Makanya sekarang ini booming perusahaan dan orang banyak mau pingin jadi pekerja. Kalau zaman dulu tak ada orang yang mau kerja kayak gitu. Ya, waktu zaman saya kuliah, orang yang paling ngetop dulu, ya, kalau dulu saya cerita ya, dulu awal 90 sampai 2000. Nah, itu yang paling ya setiap mungkin untuk jadi bos. Nah, jadi bos dalam sebuah perusahaan. Nah, itu adalah paling banyak ya, adalah orang marketing. Nah, ya, zaman dulu itu orang marketing rata-rata perusahaan kalau dia paling jago menjual, dialah jadi bos. Ya, mulai 90-an, 2000-an, 2010-an ya. Rata-rata bos-bos perusahaan itu adalah punya background orang marketing. Kenapa? Karena mereka beranggapan kalau kawan ini jago jualan, berarti jago juga mengapakan perusahaan. Tetapi ya, kita lihat di sini terjadi paradigma baru ya, mulai tahun kalau di Amerika itu tahun 2010-an sudah terjadi. Tapi kan kita di Indonesia selalu terlambat. Ya kan? Nah, contoh aja ya kan, orang kita baru sibuk-sibuk mendengar istilah flexing, orang-orang pura-pura kaya, padahal di luar negeri itu sudah lama. Nah, kalau kita di Indonesia mungkin mulai akhir 2015. Disitulah saya sering melihat betapa penting data. Ya, jadi data itu sangat penting karena pada mulai 2014-2015 udah mulai muncul istilah no data hoax. Muncul di situ di Indonesia, sehingga orang selalu harus memakai data. Kalau tidak ada data itu sama dengan hoax. Nah, mulai dari situlah. Nah, sesudah dari situ muncullah terjadi peralihan. Ya, peralihan bagaimana? Yang dulunya pimpinan adalah orang marketing, ya, biasanya di bisnis, tetapi menjadi orang yang bisa membaca data. Tidak hanya bisa membaca ya, dia bisa menerjemahkan data. Kenapa? Karena mulai saat itu di Indonesia ya, kalau di Amerika sana mulai 2015, tapi kita masuknya sekitar mulai akhir 2019 itu ada mulai orang cerita, bukan 2017 di Indonesia itu. 2017, 2018 ada cerita mulai big data. Waktu itu orang mulai ngomong big data di Indonesia ini. 2017, 2018 ya. Yaitu data yang sangat-sangat besar yang berseliweran di udara. Ya. Dan kita mulai di situ orang semua cerita ngomong big data, big data, big data. Nah, sejak mulai adanya COVID-19, nah ini semakin dalam. Orang semakin menganalisis, ya kan? Nah, tapi di Indonesia itu mulainya sekitar 2021, mulai makin dalam orang. Maka di Indonesia mulai akhir 2021 sampai 2022 itu pekerjaan yang paling banyak katanya ya saya pun nggak tahu, itu adalah data analis. Sampai sekarang bisa kita lihat di Instagram ya, banyak sekali iklan-iklan bersponsor mengenai bagaimana menjadi seorang analis data, orang yang bisa menganalisis data. Nah, ya kalau di luar negeri sudah lain, bukan data analis lagi yang udah tren. Kalau saya lihat di YouTube, di sana sudah mulai orang bukan menjadi cerita data lagi di sana. Bagaimana orang sudah memanfaatkan dari data tercipta sesuatu. Nah, jadi mulai menciptakan kalau kita masih menganalisis ya. Jadi itulah mulai banyaklah berseliweran sekarang ini cerita-cerita mengenai data sehingga yang dulunya orang malas belajar riset pemasaran. Nah, bahkan dulu pun tak ada ini. Dulu itu hanya namanya mata kuliahnya itu aja hanya pemasaran saja. Bahkan dulu hanya mungkin manajemen pemasaran judulnya ini, mata kuliah ini. Ya, manajemen pemasaran. Nah, mulai berubah. Dia menjadi riset bisnis. Tetapi riset bisnis kan terlalu luas. Bisnis itu sangat luas. Nah, sekarang malah jadi fokus. Jadi riset pemasaran. Nah, karena memang saat ini tidak ada orang yang bisa menguasai semua. Data-data itu begitu banyak. Sehingga fokus dia kepada pemasaran. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Kita lihat di sini menjadi industri yang tumbuh. Ya,
Sekarang dengan adanya pemasaran sebagai prioritas baru, marketing research is the rallying cry. Jadi sangat membebani bari riset pemasaran. Ya, perusahaan-perusahaan mencoba untuk memahami informasi-informasi dan mengidentifikasinya dan menjelaskan kebutuhan akan powerful new customer segment. Nah, ya, kebutuhan segmentasi konsumen yang baik, yang dibentuk gitu ya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kan kita sering lihat ya kan, kalau kita cerita inilah pasar. Pasar itu terlalu luas, luas sekali dia itu. Yang dibutuhkan adalah celah atau segmen dari pasar yang kita bisa tahu yang mana yang bisa kita jual produk kita. Ya, jadi kalau apalagi sekarang ini udah melalui ada yang disebut dengan digital, ada dunia digital, ada digital marketing yang dimana di situ diajarkan. Tidak bisa kita berjualan dengan banyak jenis item. Yang kita berjual harus jelas, fokus, katanya seperti itu. Saya pun tak tahu lah itu. Ya, nah kita lihat di sini, konsumen jadi bisa menciptakan segmen pasar. Not only are the companies always did marketing research, doing a great deal more, the breadth of research activity also continues to expand. Nah, ini dia. Ya, tidak hanya perusahaan itu hanya melakukan riset pemasaran, tetapi kegiatan-kegiatan pemasaran semakin luas. Ya, semakin luas dilakukan orang saat sekarang ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita skip. Kita lanjut yang namanya Information System DSS dan Marketing Research. Sekarang kita masuk basis informasi atau informasi sistem information. Is continuing and interacting structure of people, equipment, and procedures designed to gather, sort, analyze, evaluate, distribute timely and accurate information to decision maker. Nah, inilah. Ini kadang-kadang orang semua cerita sistem informasi. Jadi kadang-kadang yang lucunya kita bikin sistem informasi yang bagus. Nah, perhatikan di sini. Jadi kita lihat kata kuncinya itu. Sistem informasi tidak pernah sempurna. Nah, jadi kalau ada bilang, wah kami sistem informasi kami sudah paling bagus. Tidak bisa. Kenapa? Ini kita lihat. Dia tetap berkelanjutan. Karena tiap hari data itu berubah. Jadi tidak bisa dibilang, wah ini sistem informasinya udah fix, sudah mantap, paling paten sedunia. Tidak bisa. Dan ada lagi sini. Ini yang membuat sistem informasi itu harus selalu dirubah, disesuaikan. Tidak pernah dia sempurna itu. Karena adanya interaksi antara dalam sebuah sistem informasi orang, ya kita lihat di sini, people, equipment, peralatan, prosedur, dan kemudian disortir, analyze, dianalisa, dievaluasi, dan didistribusikan, timely, tepat waktu, akurat kepada para pembuat keputusan. Ya kan? Jadi kadang-kadang, dan satu lagi kadang orang bilang, oh sistem informasi itu hanya dipelajari orang-orang yang belajar di jurusan komputer. Tidak, ya. Karena dibilang orang, sistem informasi adalah jurusan di komputer. Tidak, ya. Setiap orang harus memiliki sistem informasi. Kalau istilah sehari-harinya, kita memiliki apa yang disebut kumpulan pengetahuan baru. Setiap orang harusnya ada, setiap sadar tidak sadar kita selalu menerima sesuatu yang baru. Nah, apa itu? Kenapa seperti itu? Kadang ada yang tidak peduli. Padahal dalam setiap kamu bangun tidur sampai malam tidur lagi, pasti ada informasi atau pengetahuan yang baru. Ya, itulah gunanya. Apa itu minggu lalu saya bilang? Gunanya kita mencatat. Ya, karena tidak mungkin manusia bisa mengingat semuanya. Sistem informasi kan begitu juga. Kan ini tahapannya tadi. Tahapannya jadinya kalau bisa kalian terapkan itu, khususnya mengenai apa? Mengenai Hepeng.
Kenapa? Hepeng itu bukan segalanya. Tanpa hepeng hidup kita bisa kacau. Oh, ya kan? Semana cocok kalian rasa? Harus bisa kalian mengatur uang. Ya. Maka kenapa ada orang banyaknya penghasilannya tapi tak cukup? Karena apa? Karena memang dia tidak mau mencatat. Nah, informasi tadi katanya di sini nih. Langkah awal itu adalah selalu gather. Gather itu artinya mengumpulkan. Kalau duit ya harus kalian catat. Macam mana mengumpulkannya? Ya catat lah. Baru setelah dicatat, dikumpul, udah kalian catat. Nah, apa itu? Sort. Apa sort? Sortir. Pilih-pilih. Mana? Disortir dia. Mana yang menjadi pengeluaran yang harus dikeluarkan? Mana yang bisa pengeluaran yang ditahan? Mana pengeluaran yang harus dijadikan tabungan? Ya. Baru setelah itu kita lakukan analisis. Ya, tentu kita analisa setelah kita sortir, pilih-pilih, analisa. Oh, ini kita bikin bulan ini. Aku bisa nabung katakanlah 300.000. Ya, itu menganalisa setelah kita sortir. Nah, ini semua bisa kita lakukan kalau kita tulis, kita catat. Kalau hanya di kepala kita tak akan pernah bisa menyelesaikan ini. Nah, kita catat. Nah, baru setelah analisa kita mengatakan seperti itu, langkah berikutnya adalah mengevaluasinya. Nah, kita bikinlah, benarkah bisa seperti itu? Ya kan? Kita evaluasi, benarkah bisa dapat 300.000? Ini CEC contohnya, ya jangan kalian anggap itu bukan. Ya, benarkah bisa dicapai atau tidak? Nah, setelah kita evaluasi, kita yakin bisa, inilah yang dilakukan dengan mendistribusikan. Tapi karena diri kita ya kepada diri kita, kalau kita bekerja ke perusahaan sebagai sistem informasi, ya kepada orang yang atasan kita lah. Nah, tepat waktu, akurat untuk decision maker. Nah, jadi information system ini setiap hari harus berubah. Jadi tidak ada informasi yang tetap dan yang paling benar. Ya, ingat itu ya, karena dia selalu berubah. Nah, ketika riset pemasaran hanya actual content of the information, hanya mengenai konten informasi nyata dan bagaimana mengenerate-nya, menerjemahkan. Information system is concerned with managing the flow of data. Jadi itu kalau kita tarik tadi pada diri kita, flow of data, alur dari data. Karena setiap hari data itu selalu ada kita temui. Tidak pun kita bekerja sebagai, tetapi tetap ada pelajaran baru dalam hidup ini atau informasi yang baru yang perlu kita catat. Ya. Nah, dan dari sini many different project. Sumber kedua kepada manajer yang menggunakannya. Nah, jadi kita lihat tadi di sini ya, kita lihat sistem informasi diturunkanlah dia, dikerjakanlah dia menjadi sebuah database. Dan database ini menjadi DSS. Apa itu? Decision Support System, yaitu sistem pendukung keputusan. Oleh siapa? Oleh bos. Jadi langkah awal adalah menyiapkan. Nah, cobalah dulu ya ini kita praktekkan supaya kau pun baguslah. Mudah-mudahan bukan saya katakan nggak bagus hidupmu, bagusnya hidupmu. Nah ya, cobalah dulu nanti Arta. Mulai besok kau beli buku kecil, buku pramuka atau apalah itu yang harga 2.000 perak itu. Bawa pulpen, ya kan Arta? Dengar kau Arta? Iya Pak. Nah, kau catat setiap hari apa yang kau rasa baru kau ketahui. Nggak mungkin dalam satu hari nggak ada yang kau ketahui. Coba dalam sebulan kau catatin. Hari ini, oh ini artinya ini. Setiap pengetahuan baru. Nah, dalam satu bulan itu jadi catatanmu. Hari ini, contoh. Baru dengar kau kata, apalah ya. Ya itulah tadi, decision support system. Itu kau catat. Oh ini artinya ini. Besok kau dengar lagi ada pengetahuan baru lagi. Jadi dalam sebulan itu menjadi sistem informasi kau Arta. Dalam 3 bulan atau 6 bulan dia menjadi database, bank data, basis data.
yang bisa pengetahuan-pengetahuan baru yang kau dapat. Ya, nah dalam nanti selanjutnya 1 tahun kau bisa, kalau kau buka itu, oh ternyata 1 tahun ini banyak kali hal baru yang kau dapat. Nah, contoh itu satu. Kalau kau Priska umpamanya, kau anaknya boros, kasih habis saja duit kau ya kan. Kau catat dulu tiap hari kemana uang selama sebulan aja. Umpamanya ini contoh. Kau catat, kau lihat setiap hari kenapa, kemana saja habis uangnya. Itulah sistem informasinya. Baru setelah 3 bulan nanti 6 bulan dia menjadi data. Baru sesudah data nanti 1 tahun itu menjadi DSS, Decision Support System. Nanti mungkin nggak sampai lah setahun. Asal kau serius, 6 bulan udah selesai itu. Kau nggak jadi orang yang boros lagi. Kenapa? Karena kau sudah mencatat. Kenapa habis ini, beli ini tiap hari ini kan nggak penting-penting kali. Bisa dikurangi. Nah, jadi itulah contoh ya. Kita bisa pakai. Kenapa itu? Apa itu sistem informasi? Apa itu database? Apa itu decision support system? Nah, yang bisa sebenarnya hal-hal ini ya. Ini semua ini bisa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tak usah mikir yang pelik-pelik ya. Tetap. Nah, apa yang nanti diharapkan di situ ini DSS. Nah, umpamanya kalau si Arta tadi boros. Nah, jadi kau nanti ada bahan pertimbangan. Nah, ini apa itu? Beli atau tidak? Atau bisa beli juga second, nggak mesti baru. Nah, iya kan? Karena kita udah lihat ada datanya. Setiap bulan itu rata-rata cuma segini. Nah, perhatikan ya. Jadi DSS ini sebagai output dari sistem informasi, database, baru DSS ya. Dan terakhir adalah tentunya keputusan kita macam mana. Nah, jadi sangat banyak gunanya kalau kita mencatat. Kalau kita malas mencatat, kita lebih suka menonton. Nah, itulah dia tidak akan pernah berubah. Kenapa? Kita lebih suka hanya menonton. Nah, ya, padahal itu yang nomor 1 adalah harus mencatat. Dari mencatat itu secara tidak langsung kita membaca. Makanya saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, ya buang ini. Karena ini selalu ya, penonton itu tidak akan jadi apa, tidak akan jadi apapun. Paling tidak kalau dia nanti penonton saja, dia akan menjadi haters. Itu saja, dirinya tidak ada. Tapi kalau orang yang suka mencatat, berarti dia akan lebih banyak bekerja, ya. Mencatat, dia sibuk dengan mengurus dirinya daripada menonton-nonton yang tidak-tidak. Nah, database. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, katanya tadi di sini, sistem informasi memiliki 3 jenis informasi. Apa saja itu? Pertama tadi harian, ya. Ini juga kalau tadi kan yang diawali dengan mencatat pengeluaran atau mencatat pengetahuan baru. Setiap hari pasti ada pengetahuan baru. Nggak mungkin nggak ada pengetahuan baru. Ya. Kedua, second type adalah tadi tipe-tipe informasi adalah tadi harian. Ada yang kedua adalah intelligent relevant to the future strategy of business. Informasi yang digunakan untuk menyusun strategi ke depan. Nah, ini pastilah ada, nggak mungkin nggak ada. Jenis yang ketiga adalah mengenai studies that are not for recurring nature. Nah, jadi kalau tadi future strategi, kedua kita recur. Recur itu artinya terulang. Nah, ya. Yang tidak, jadi kadang-kadang berulang-ulang, samanya ke hidup kita ini. Berulang-ulang juga ya. Kadang hari ini hampir sama dengan, kalau kita catat kita tahu hampir sama dengan 2 hari yang lalu, kadang dengan 3 hari yang lalu, ya apa seperti itu. Sekarang decision support. Jadi setelah sistem informasi menjadi database, menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Ya. Di sini kita lihat, a common example of DSS is the action that used by many industrial salesperson, especially to selling product that require significant customization. Digunakan barang orang yang industrial
sales people. Nah, khususnya yang menjual produk-produk yang membutuhkan kustomisasi, yang bisa custom itu bahasa Indonesia apa ya? Yang bisa custom lah, kalau cari lah itu, aku nggak tahu bahasa Indonesia apa itu. Nah, coba kita lihat di sini. The salesperson frequently will be asked whether or not the price and delivery time of a unique product configuration will meet or exceed a competitor promises. Nah, jadi ya ini sering ini ya, tidak hanya bagian penjualan, kita pun sering diperlakukan orang kadang seperti itu. Katanya di sini, apakah harganya atau waktu pengirimannya bisa sama dengan orang lain. Umpamanya ada barang A, barang B, kita menjual barang A, selalu kita dibandingkan. Nah, disinilah fungsi dari decision support system itu. Kita tahu betul, karena ada catatan kita bahwa punya kita harganya tetap lebih baik dari orang lain, atau harganya lebih cepat dalam hal pengiriman. Nah, jadi itu dia. Nah, ini nggak usah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan sistem informasi dalam market research, ya. Nah, dalam market research itu satu tentunya ada menilai kinerja, performance, ya. Jadi sistem informasi ya, ini menilai kinerja bagian penjualan, ya, share dari pemasaran, kontribusi patronage-nya, ya, apakah puas atau kita kecewa. Yang kedua, dia digunakan sebagai kompetitor kita, melihat kompetitor, saingan kita. Nah, yang ketiga, nah ini, atau ini kalau dibilang kalau kehidupan sehari-hari, ini force major. Ya, hal-hal yang tidak bisa dihindari harus terjadi. Atau karena akibat alam, tiba-tiba hujan deras sekali. Ya, atau yang mengakibatkan juga adanya harus terjadi kenaikan. Kenaikan itu kan ada dua. Ini ya kan, naik ada dua, ini dua mata pisau ini, ya kan. Apa itu mata pisau? Yang pertama, kalau sesuatu naik bisa untung banyak, ya kan. Apalagi kalau yang naik apa itu, turun penjualan. Nah, selalu itu dua mata pisau, ya kan. Kalau dia naik, untungnya banyak pasti, kan gitu. Kalau pokoknya biasa kita jual 1000 perak satu biji, kita jual jadi 1000 gopek, ya kan. Nah, karena harga, padahal modalnya dulu 1000 perak itu adalah 800, tetapi karena naik biaya, kita bilang lah, waduh naik biaya semua mahal. Seringkali orang kayak gitu ya kan, padahal dia nipu, naiknya cuma 100-nya. Nah, jadi kan kalau dulu 700 tadi jadi 800 yang modalnya. Ya, kalaupun dia menaikkan, ya harusnya kan 1100, tapi tidak. Dia bilang, aduh, susah loh jualan bisnis karena naik semua katanya. Nah, akibatnya dia bikin harga 1500. Nah, dia mau harga genap-genap karena susah kalau bikin 1200. 1000 gopek dia bikinnya. Dia udah berhitung modal 800, jual 1000 gopek, ada 700 untung. Bisa makin banyak untung. Nah, itu yang positif. Yang negatifnya, tak semua orang bisa mau lagi beli 1000 gopek. Turun penjualan. Nah, ya kan? Nah, itu. Mesti kalian lihat itu. Jangan melihat yang ininya saja. Segala yang naik akan banyak untungnya. Belum tentu, bisa mengakibatkan juga turun jumlah penjualan kita. Nah, yang selanjutnya. Ini upsurge in interest in health nutrition. Snack company new product line directed. Nah, ini nggak usah kita bahas ini. Ini mantap itu. Nah, ini gelombang keempat dalam riset pemasaran. Oh, ini dia ya. Jadi, ini tadi yang saya ceritakan itu. Gelombang dalam, kalau kita cerita pemasaran, ada 4 tahap sudah dilalui di dunia ini. Pertama, tahap orientasi penjualan. Pokoknya apapun kau buat pasti, ya, itu orientasi pasti laku, pasti ada orang beli. Kalau dulu, ya kan. Sales oriented to a marketing oriented business environment. Ya. Jadi dulu sales jual produk, kalau baru marketing oriented. Jadi orientasi pemasaran. Yang ke in the first wave, seat of the pants decision making of progress is database decision. But with more data available, a large problem arose
A handful of data was helpful, a truckload was not necessarily better. Second wave, progression was from database decision to information-based decision. Nah, ini kita bersihkan dulu coret-coretannya. Kita lihat. Nah, gelombang pertama katanya, ya, dari mulai making progress to database decision. Nah, jadi pengambilan keputusan selalu berdasarkan data, ya. Tapi semakin banyak data, ya. Jadi tiap hari data itu bertambah terus. Nah, ini juga dulu waktu tahun 2019 waktu saya bertanya-tanya, ya kan, waktu itu musim kali orang bercakap, apa itu big data, ya kan? Apa data besar? Ini kan, jadi seringkali saya bertanya dulu, rupanya di udara yang kita hisap ini pun bertaburan data. Nah, ya, data yang bisa dari handphone, setiap yang kalian kirim WA itu kan ada datanya. Setiap orang nonton online ada semua datanya. Jadi di sekeliling kita itu pun data, makanya dulu muncul istilah big data. Nah, data itu semakin besar, makanya muncullah gelombang kedua dalam riset pemasaran. Second wave, progression was from database decision to information-based decision making. Jadi informasi muncul ke mencari informasi. Nah, kita lihat di sini. Gelombang ketiga adanya setelah informasi dari system-based decision making. Ya, ada dasar sistem yang untuk membuat keputusan. Ya, jadi ada sistemnya. Dari sinilah muncul nanti. Nah, kalau kalian buka website lah katakan, selalu ada sering itu namanya bisnis, ada bacaan Q. Nah, ini Q and mana ya? Mau keluar dia. Nah, ke Q and A. Nah, ini dia. Questions and answer. Nah, kalian lihat ada apa itu? Kadang-kadang di website, kadang-kadang kita pesan produk, ya kan, di Instagram kita pencet link, muncul dia apa-apa yang ingin kita ketahui, dia otomatis menjawab. Nah, ya kan, kira-kira dia, tapi udah ditentukannya, jadi dia nggak perlu menjawab lagi. Nah, itulah dia nanti yang dasarnya dari automated decision making, yang udah berulang-ulang disimpulkannya, jadi dibuatnya Q&A, apa yang ditanya ada jawabannya, ya kan, dari menjadi automated decision system. Nah, yang gelombang keempat adalah munculnya yang sekarang e-commerce, ya kan. Tapi ini pun sudah mulai hancur, ya kan. Kita lihat Bukalapak, ya kan. Bukalapak, Tokped itu juga sudah mulai hancur. Kenapa? Yang rata-rata punya Indonesia itu mulai berjatuhan saat ini, ya. Yang berkibar tetap yang punya luar negeri. Nah, yang ini yang suka kalian belanja, atau yang ini satu lagi ini, atau yang satu lagi apa itu, nah ini punya luar negeri lah, saya pun nggak tahu kenapa yang punya Indonesia berguguran, ya kan. Bahkan yang katanya dulu sudah kita mempunyai apa istilahnya itu ya, yang dulu ada namanya Goto, yaitu gabungan antara Gojek dengan Tokopedia, dulu disatukan menjadi raksasa, katanya apa unicorn atau apalah, dekakorn, nggak ngerti saya, tapi sekarang pun rontok. Ya itulah kenapa seperti itu. Apa penyebabnya? Kalau saya analisis ya, yang bodoh, saya kan bodoh nggak pinter-pinter kali, kenapa yang e-commerce Indonesia rontok? Ya karena satu, kalau saya bilang tidak mencatat. Kedua, rakus. Nah, itulah yang saya bilang. Kenapa Tokopedia udah sempat besar, dia gabungkan dengan Gojek, ya bahkan saking hebatnya dulu Gojek itu dipuja-puji, ya kan, sampai dia dibikin jadi menteri semua kampus. Menteri bos saya lah itu dulu, menteri Kementerian Pendidikan Kemenristek Dikti dulu. Padahal dia sama sekali tidak punya background sebagai orang pendidik. Tapi karena dia sukses dianggap ya, istilahnya orang yang bisa menciptakan Gojek, dan apalagi waktu itu dia bisa
menyatukan Gojek dengan Tokopedia. Tapi terbukti semua hanya bullshit. Ya, hancur satu-satu pelan-pelan. Nah, Tokped udah dijual, sahamnya udah mayoritas bukan lagi orang Indonesia. Bukalapak mati total dia, habis sudah semua orang Indonesia. Ya, Goto rontok semuanya. Ya itu. Jadi yang dulu dibangga-banggakan sampai diangkat jadi menteri, sampai apa-apa dibuatnya dulu ya kan. Ada namanya Merdeka Belajar. Ada entahlah, saya nggak tahu apa itu deh kan. Pokoknya saya anak buah, saya ikut saja. Tapi waktu membuktikan bahwa ya kalau saya melihat ya semua yang berkilau ya, belum tentu berlian. Entah apalah ya, saya pun nggak tahu. Jadi semua yang nampaknya hebat, paten nomor 1 dan sebagainya itu belum tentu. Ya, waktu akan membuktikan. Semua untuk tetap dia bagus itu harus catat. Dan satu lagi, jangan rakus. Ya, itu yang saya lihat. Begitu ada Goto dulu, ya, dari Gojek dan Tokopedia, itu waktu ditawarkan sahamnya luar biasa dulu, harga digoreng menjadi ya entahlah, tak usah ikut-ikutan lah. Tapi yang pasti semua itu kalau kita perlahan, kita catat, kita pelajari data-data kita setiap hari, dan itu akan membuat kita terhindar dari sifat rakus dan boros. Nah, tetapi kalau kita malas, kita kira kita udah paling kaya, udah menjadi unicorn, dekakorn, akhirnya kan tumbang semuanya. Ya, bahkan yang punya pun udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya kan? Nah, tapi kalau yang punya negara lain, ada si kuning ya kan, si oren itu yang sekarang merajalela, si oren e-commerce itu ya kan, dan kita punya mulai rontok semuanya. Nah, barangkali segitu dulu lah ya, capek kali awak. Ya, mana ini? Tak, saya share tadi ya pelajarannya. Oh, alah alah wah, makan kok. Ya, oke. Buka dulu apa kalian tuh kamera kalian itu, ya, foto dulu. Nah, si Priska, kali ini kita sambung pelajaran kita. Topiknya adalah Marketing Decision Support System, MDSS, atau kadang disebut dalam bahasa Indonesia Sistem Pendukung Pemasaran. Nah, kita lihat ya. Manajer pemasaran umumnya secara teratur menerima sebagian atau semua data berupa pengiriman, pesanan dari pabrik, layanan agdata, laporan penjualan, dan data konsumen, data sebagainya. Data-data ini, ya, data-data ini juga dapat hadir dalam berbagai tingkat pelaporan dan bahasa yang berbeda. Add to the sales estimates, tambahan kepada estimasi penjualan tentang merek pesaing dan aktivitas periklanan. Nah, manager don't want data. Manajer ini sebenarnya tidak menginginkan data. Mereka menginginkan dan membutuhkan informasi yang relevan dalam membuat keputusan, di mana mudah diakses dan bisa mudah dipahaminya. Namanya bos selalu ingin memiliki gampangnya ya anak buah yang kerjain. Jadinya ada satu, yaitu sebagai gunanya nanti untuk routine comparison for current performance. Jadi perbandingan rutin untuk kinerja yang saat ini. And trend on each the key, dan tren masa lalu pada setiap ukuran. Kedua, adanya laporan periodic exception, pengecualian. Yang ketiga itu adalah analisis khusus, special analysis, untuk mengevaluasi dampak penjualan dari program pemasaran tertentu. Nah, jadi kalau bos kita itu sebenarnya tidak ingin data, dia ingin data itu sudah diterjemahkan oleh anak buahnya. Ya, kita lihat lagi di sini. The purpose of marketing, sistem pendukung keputusan pemasaran atau MDSS, is to combine marketing data from diverse source into single database. Menggabungkan sumber-sumber data yang berdiversifikasi ya atau bervariasi menjadi sebuah basis data tunggal. Ya, jadi dia
Nah, kita lihat sekarang gambarnya. Di sini kita lihat ya, bahwa uh, manajer ini paling atas ya. Jadi ada lingkungan, ada database dianalisis. Di database ini setiap analisis dan dia di display. Baru dia juga dibuat jadi model. Model itu apa? Model ialah penyederhanaan eh, permasalahan. Jadi permasalahan itu dibuat jadi lebih sederhana. Inilah 4 komponen dari MDSS. Apa saja tadi tuh? Kalau kita lihat ya, kembali kita lihat kemari. Di sini ada analisis, database dianalisis, ditunjukkan, dan dia dibuat modelnya. Baru semua setelah model itu dibuat jadi sebuah laporan kepada manajer. Nah, kita lanjut lagi. Karakter dari MDSS. Ya, pertama kita lihat dia harus interaktif. Proses interaksi dengan MDSS harus sederhana dan langsung. Nah, ya, simple and direct ya. Jadi harus sederhana dan langsung. Jadi jangan ribet-ribet, bos tidak mau membaca yang ribet-ribet. Kedua, dia harus fleksibel. Fleksibel artinya mampu menyajikan data yang tersedia baik dalam bentuk terpisah-pisah maupun secara kesemuanya atau agregat. Dan yang ketiga, berorientasi pada penemuan. Nah, jangan bos disuruh mikir ya. Jadi bos itu pengennya hanya membaca. Yang keempat, user friendly atau mudah digunakan. Nah, sekarang kita lihat ke basis data. Basis data berisi contain data from all sources stored in a sufficiently disaggregate way so that it can be analyzed by product item sales decrete. Jadi katanya di sini basis data itu berisi data dari semua sumber yang disimpan dengan cara yang cukup terurai sehingga dapat dianalisis berdasarkan item produk, distrik penjualan atau daerah, akun dan sebagainya. Nah, selanjutnya laporan dan tampilan. Nah, ini yang paling penting ya dari sebuah kegiatan anak buah. Membuat laporan dan tampilannya bagaimana. Nah, kemampuan MDSS berkisar dari pembuat dalam bentuk tabel ataupun plot ya. Grafis yang jadi kalau bos itu kalau hanya seringnya kalimat-kalimat yang panjang, itu bos kurang suka. Dia cukup disederhanakan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, inilah makanya perlunya statistik ya. Makanya saya mengajar mata kuliah ini. Kita lanjut lagi. Nah, berikut ini ada contoh ya. Contoh dari perbandingan matrik. Nah, inilah contoh laporan ya. Laporan dari anak buah kepada pimpinannya. Dia buat seperti ini. Pertama, persentase perubahan kategori penjualan versus 1 tahun yang lalu. Nah, dia buat lagi di sini persen perubahan penjualan Mia dari 1 tahun yang lalu. Nah, dibuatlah data-datanya seperti ini. Kalian lihat bisa ya. Jadi bos itu lebih suka seperti ini, berbentuk tabel atau grafis. Nah, yang selanjutnya adanya kemampuan analysis capabilities, kemampuan analisis. Kemampuan analisis digunakan untuk menghubungkan data dengan model, serta untuk memperjelas hubungan, mengidentifikasikan pengecualian, dan menyarankan tindakan yang harus diambil. Jadi itu makanya kemarin saya bilang sekarang ini banyak sekali lowongan pekerjaan untuk analis data ya. Jadi kita lihat iklan-iklannya di Instagram banyak sekali. Nah, kita lanjut. Model, kalau tadi saya bilang dengan bahasa sederhana itu, model adalah bentuk penyederhanaan dari suatu pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat dari versi buku. Models represent assumption about how the world works. Model menggambarkan asumsi tentang cara kerja dunia.
Ya, maksudnya specifically, khususnya bagaimana penjualan, pangsa pasar, profit sales, dan keuntungan. Nah, jadi disederhanakan ya. Penggunaan MDSS dalam sebuah perusahaan menawarkan sejumlah keuntungan. Nah, jadi banyak untungnya. Jadi kita harus paham ya. Jadi kemarin kita lihat. Jadi pertama sistem informasi, baru database. Nah, baru setelah database kalau nggak salah itu menjadi DSS. Nah, Decision Support System. Nah, kemarin kemudian lagi kalau memang dia di bidang marketing, MDSS. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini semua ada dua tadi katanya. Satu dalam bentuk tabel, satu lagi dia bisa dalam bentuk grafis. Nah, jadi kita buat di sini ya, itu yang penyederhanaan yang disukai oleh pimpinan atau manajer. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan insight atau wawasan dengan adanya MDSS? Nah, ini kasih contoh dia ya. When an over-the-counter drug manufacturer suffered, ketika produsen obat bebas mengalami penurunan pangsa pasar untuk tingkat nasional, merek obatnya Alpha, manajemen beralih untuk mendapatkan MDSS mengenai wawasan atau insight. Ya, jadi dia di sini ini contoh kasus ya dia kasih. Nah, inilah penyederhanaan contoh yang dilakukan sebagai sistem sistem ya sistem pendukung keputusan marketing ya. Jadi dari data inilah yang dibutuhkan pimpinan sebelum mengambil keputusan. Nah, dia buat seperti ini. Kita lanjut lagi. Ini contohnya ya. Jadi pimpinan atau bos kita itu paham apa yang harus diputuskannya. Karena adanya penurunan tadi di sini, obat bebas ya, OTC over the counter ya, merek Alpha. Nah, kita lihat lagi sekarang. Supplier information, informasi supplier, pemasok. Nah, ya, secara umum manajer dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Itu ada dua jenis sumbernya. Pertama, the corporate and or in-house marketing research department. Departemen riset pemasaran perusahaan atau dikatakan internal. Kedua, dia bisa memperoleh informasi itu dari pemasok eksternal ya. Nah, biasanya manajer menggunakan campuran pendekatan antara internal maupun eksternal untuk memecahkan masalah tertentu. Keduanya dapat memberikan informasi secara langsung kepada klien mereka. Nah, jadi ada ya, jadi manajer itu memperoleh. Nah, kita sederhanakan supaya kalian paham, inilah pimpinan. Dia ada masalah, dia memperoleh informasi itu satu dari pihak internal. Internal inilah yang diserahkan oleh pihak pegawai berupa MDSS, Marketing Decision Support, ya. Yang kedua, dia memperoleh dari pihak eksternal. Eksternal ini juga bisa dari pihak luar, biasanya diambil dari pemasok atau supplier ya. Nah, sekarang kita lihat pemasok informasi yang in-house ya, riset pemasaran internal, in-house marketing research. Nah, kita lihat lokasi riset pemasaran dalam suatu organisasi dan kekuatan berbeda-beda di setiap perusahaan dan sangat bergantung pada persyaratan yang ditentukan. Sekarang kita lihat secara sederhana di sini ada grafik ya dibikinnya atau tabel atau apalah ini ya. Nah, kita lihat di sini. Information user, pengguna informasi, pemasok informasi dan pemasok informasi. Yang ini internal, yang ini eksternal. Nah, kita lihat di sini. Jadi, pihak eksternal nih
Memasok bisa langsung kepada internal atau bisa langsung kepada user penggunanya, pimpinan atau manajer. Jadi kalau dia langsung kepada internal, internal mengolahnya diserahkan kepada usernya atau pengguna sebagai pengambil keputusan. Ya. Nah, itu jadi ada dua cara. Yang internal, eksternal, kadang bisa bekerja sama atau kadang yang eksternal bisa langsung kepada pimpinan. Nah, apa-apa saja itu yang berasal dari eksternal? Pertama, konsultan pemasaran ya, atau penelitian, research consultant. Baru marketing research supplier, pemasok riset pemasaran. Yang ketiga bisa dia berasal dari agen-agen periklanan. Nah, untuk informasi dan struktur organisasi dari perusahaan, beberapa perusahaan memiliki satu departemen penelitian terpusat ya, yang bertempat di kantor perusahaan atau headquarters atau pusatnya ya, yang menyediakan informasi dibutuhkan oleh berbagai unit bisnis. Ya, kadang-kadang ada kantor itu dia memiliki pusat informasi terpusat. Nah, kita lihat secara gamblang di sini supaya kita paham. Pertama, ada pemasok informasi. Inilah informasi. Ada internal, ada eksternal. Nah, dari pihak internal dia disusun oleh departemen tertentu secara mandiri. Ya, dia bentuknya structured atau tersusun, ada yang unstructured, tidak tersusun ya. Nah, di sini bisa berisikan customer services. Ya, penyesuaian layanan standardized services. Di standar jasa yang telah distandarisasi, field services, branded product services. Nah, di sini dia bisa disindikasi layanan, baru di sini bisa hasilnya selective services, yang layanan selektif. Nah, ya, ini contoh dari pemasok dan layanan informasi ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, not all organization ya, ini tidak semua perusahaan ya memiliki in-house research. Jadi lembaga penelitian internal. Ya, nah di sini kita bisa lihat ya, kalau dia perusahaan raksasa biasanya ada, tapi kalau perusahaan menengah-menengah ke bawah jarang itu ada ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Many related consideration influence the decision to go outside. Ya. Jadi kalau dia perusahaan yang punya sendiri, ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan mereka ya, daripada mengambil informasi dari eksternal. Pertama, internal personnel may not have the skills or experience. Dia personal internal tidak memiliki keterampilan atau pengalaman. Kedua, outside help, bantuan dari luar dapat diminta untuk meningkatkan kapasitas internal. Ya, jadi ini bahan-bahan pertimbangan lah ya. Dan satu lagi nih, it may be cheaper to go outside. Bahkan kadang yang dari luar itu lebih murah. Jadi kita beli informasi sekali pakai tanpa harus menggaji orang mendapat pihak internal berbulan-bulan ya. Nah, yang keempat, share cost. Ya, kadang ada yang perlu bergabung antara pihak luar dengan pihak dalam, eksternal dengan internal, dengan sistem bagi biaya, tanggung bersama lah istilahnya ya. Nah, seringkali pemasok luar memiliki fasilitasi dan kompetensi yang lebih baik. Nah, dan yang keenam, political consideration. Pertimbangan politik dapat menentukan penggunaan ya. Kita lihatlah di situ. Kita lanjut lagi ketujuh. Nah, ini ada ketujuh, riset, marketing research. Riset pemasaran semakin banyak digunakan dalam litigasi dan proses hukum. Ya. Nah, kita lihat sekarang external suppliers, pemasok eksternal dari industri penelitian. Nah, ini udah kita bahas tadi di situ ya. Inilah contoh-contoh perusahaan yang melakukan riset pemasaran. Yang nomor satu yang saya tahu itu adalah Nielsen & Co. Ya, banyak sekali namanya ya, bahkan
kita lihat kadang mereka ini dibayar dengan sangat mahal. Ini kita lihat lagi di sini, growth in research spending within the United States. Ini menunjukkan peningkatan biaya untuk penelitian pemasaran. Nah, type and nature of service, jenis dan sifat layanan yang diberikan ya. Ada pertama customized service, layanan yang disesuaikan. Kedua, sindikat, layanan sindikasi. Baru ada layanan standar dan ada layanan lapangan. Nah, macam-macam ya. Ada juga layanan selektif. Nah, di sini kita lihat ada kriteria untuk pemilihan pemasok eksternal. Ya, ada kriteria perusahaan mana yang kita pakai, mana yang kita pilih yang terbaik untuk perusahaan. Pertama, pencarian menyeluruh terhadap nama-nama orang atau perusahaan yang memiliki keahlian diakui di bidang studinya. Nah, jadi kita cari dulu, kita butuh yang bagaimana, kita cari dan lengkap. Kedua, kita pemilihan sejumlah kecil penawar. Kadang perusahaan menawarkan dirinya ya, perusahaan riset. Ketiga, melakukan wawancara pribadi. Kepada siapa? Orang responsible for the project, orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, memeriksa referensi. Kita lihat dia sudah pernah melakukan riset tentang apa saja ya, dan di mana itu wajib kita ketahui. Nah, ini ada di sini industri pemasaran internasional ya. Jadi di internasional seperti yang sudah saya bilang tadi banyak sekali perusahaan-perusahaannya. Nah, dari industri yang semakin meningkat ini menumbuhkan adanya peluang karir. Ini ya, peluang karir bisa kita lihat banyak sekali sekarang ini ya. Nah, apa saja yang biasanya mereka pakai, pelajari untuk bisa menjadi marketing analis? Pertama, ini probabilitas dan statistik, baru statistik multivariat, psikologi manusia, psikologi organisasi, pengukuran psikometrik, riset pemasaran, ada sosiologi, perilaku pembeli, ekonomi mikro, marketing, manajemen marketing, komunikasi bisnis, sosial media marketing. Jadi ilmu-ilmu seperti ini yang sekarang ini dibutuhkan ya, karena berkembangnya perusahaan-perusahaan periset pemasaran ini atau periset data. Nah, kita lanjut lagi. Sudah berakhir. Kita lihat kesimpulan sekarang ini. Kesimpulan, fokusnya di sini telah bergeser ya, dari riset pemasaran itu adalah bergeser dari metode ad hoc hanya mengumpulkan data dan membantu manajer membuat informasi keputusan ya. Jadi di sini sistem pendukung keputusan merupakan perkembangan terbaru ya, dan sebagainya. Jadi dari tadi sudah kita lihat yang dulunya orang tidak begitu peduli sekarang sudah menjadi prioritas, seperti katanya yang kemarin, no data is hoax ya. Oke. Nah, coba sekarang ini ada latihan ya, coba kalian jawab nanti. Nah, selanjut di sini ini apa ini sekarang? Nah, ini nggak ikut ya, yang ini hanya yang ini saja, ada latihan questions and problems. Ini coba kalian jawab, nanti kalian kumpulkan, kirimkan ya seperti biasa. Barangkali itu saja dari saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.